Puspitasari sebagai pembawa podcast yang akan mewawancarai Mbak Fatma, Mbak Vina, dan juga Mbak Nailis mengenai berita yang akan mereka lihat. Ini dia beritanya. Hai Fel, udah dari tadi? Hai Anissa, belum nih, masih barusan dateng. Gimana? Kabarmu baik-baik aja kan? By the way, kamu perawatan di mana sih? Kemarin aku tuh perawatan di salon Yesi Beauty itu, tapi kayaknya hasilnya kurang maksimal deh wajahku. Ih, mana sih? Kulihat mukamu fresh-fresh aja. Yuk mending selfie aja. Tuh kan, keren-keren kan? Tuh. Halo? Iya nih, masih di kafe. Oh iya, bentar aku pulang. Oke. Aku ditunggu temen nih di rumah. Udah yuk, pulang aja. Udah jam 3 juga. Oke. Kamu mau pulang dulu ya? Oh iya, silakan. Ya udah ya. Hati-hati jalan. Dadah. Ya jelas. Ya ampun, kok gini sih postingannya? Gak bener nih, gak bener. Harus ku beli pelajaran nih dia. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Anissa. Ada apa? Kamu ini. Wah! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo Pak Polisi, saya Nailis. Saya ingin melaporkan kejadian pembunuhan di Jalan Anggrek di rumah Felda. Iya Pak. Untuk Mbak Fatma, bagaimana pendapat Anda mengenai berita yang barusan Anda lihat? Menurut pendapat saya itu agak keliru ya. Bagaimanapun mereka punya hak untuk membuat story di Instagram. Tapi jangan menyinggung perasaan dan jangan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Jika kita berbicara tentang Pancasila nih, apakah kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran sila Pancasila? Jelas, jika ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, mengenai kasus pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan mengerikan. Bagaimana tidak? Penyebab pembunuhan ini tergolong sepele, yang bisa diselesaikan secara baik-baik dengan kekeluargaan. Kasus ini juga melanggar banyak sila Pancasila, di antaranya sila pertama, kedua, dan kelima. Oke, sekarang buat Mbak Vina sama Mbak Nailis nih, kira-kira bisa dijabarkan kenapa kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran sila pertama, kedua, dan juga kelima Pancasila yang telah disebutkan oleh Mbak Fatma?
Dalam sila pertama, manusia sebagai umat beragama tidak pernah diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan diajarkan untuk hidup rukun antara sesama umat manusia, saling mengasihi, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, serta bertoleransi dengan seluruh umat beragama. Saya setuju dengan Mbak Vina. Nah, selain sila pertama yang disampaikan Mbak Vina tadi, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yang mana kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh antar sesama. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengikuti kebersamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Dan yang terakhir, kasus pembunuhan ini juga melanggar sila kelima Pancasila. Mengenai kasus pembunuhan tersebut, pelaku telah melanggar sila-sila keadilan. Pelaku secara tega telah membunuh rekan kerjanya sendiri secara sadis dan tanpa rasa keadilan terhadap korban yang telah dibunuhnya. Untuk pembelajaran bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebaiknya kita memiliki sikap peduli, mengasihi, menghargai, bertoleransi, serta mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar tidak terjadi kembali kejadian seperti ini. Oke, sangat jelas sekali pemaparannya nih. Kira-kira bagaimana kiprah generasi milenial dalam membumikan Pancasila, Mbak Fatma? Makna dan sila-sila Pancasila harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pancasila seharusnya dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Selain itu, melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila, diharapkan bangsa kita akan dapat mengembangkan gagasan, konsep-konsep, bahkan teori-teori dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, sangat rinci dan jelas sekali pemaparan yang telah disampaikan. Terima kasih buat Mbak Fatma, Mbak Nailis, dan juga Mbak Vina yang telah membuka lebar mata saya dan mata kita semua akan pentingnya Pancasila dalam setiap lingkup kehidupan. Semoga bermanfaat ya Mbak. Itu dia pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Pada intinya, jangan lupakan Pancasila dalam setiap lingkup kehidupan. Saya Pintari Puspitasari, terima kasih. Lebih dari 70 tahun, Pancasila hadir sebagai falsafah dan haluan kenegaraan. Namun, dalam kurun waktu yang panjang tersebut, falsafah negara kerap kali terpojok, bahkan dikhianati. Ia bukan sekedar ornamen untuk mempercantik penampilan burung Garuda, lambang negara kita, tetapi sebagai solusi atas fakta keberagaman dan kemajemukan negeri ini. Mari bumikan nilai-nilai Pancasila dengan melakukan dan mengaplikasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia.